salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika al-Isa hannat marhaban bi surah illa ilaika marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban jaddal Husaini kal audu yabki marhaban marhaban wa tanadaika marhaban 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 ya nur aini marhaban 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 jaddal Husaini marhaban marhaban indama syaddul mahamil tanadaw lirrahili ji'tuhum damu sa'il qultu kif liya dalilu sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban marhaban ya marhaban ya nur aini marhaban jaddal Husaini marhaban 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 ya marhaban ya nur aini marhaban jaddal Husaini marhaban badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi bifaghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi farhamna jami'an ya Allah bijami'i salihati ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita muliakan guru tercinta kita Ki Haji Muhammad Atiq Fahmi LC MAG, yang semoga senantiasa panjang umur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kesehatan beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan hidup beliau selalu dalam keadaan kenikmatan, keindahan yang selalu Allah Ta'ala gerakkan penyebab-penyebab bahagia, gembira, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu pula kepada sahibul bait Bapak Dr. Taufan serta ibu serta jamaah majelis budaya ilmu yang Masya Allah ini terlihat sekali semenjak masuk bagaimana terpupuknya persaudaraan di antara sumber ilmu atau sang guru dengan jamaahnya semuanya. Jadi seakan-akan sudah tidak ada batasan-batasan yang menjadikan rikuh. Beliau menganggap, saya yakin beliau menganggap yang di hadapannya ini bukan orang asing. Sudah saking masuk bersatunya antara satu dengan yang lain. Maka mudah-mudahan persaudaraan kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dikatakan bahwa di antara sahabat, jadi kalau misalkan ada orang yang menghibur kita, ada yang berkata-kata yang jadi kita itu tertawa, itu jangan langsung divonis mengeraskan hati. Tidak semua yang menjadikan tertawa itu mengeraskan hati. Tertawa yang menjadikan orang lalai dari Allah itu betul mengeraskan hati. Cuman kalau sekedar hiburan, kan Rasulullah SAW juga bercanda. Beliau juga bergurau. Di antara sahabat yang hobinya bergurau itu Nuaiman. Mungkin ceritanya beliau masyhur mengerjai Sayyidina Utsman bin Affan. Cuman ada satu yang jarang diceritakan. Nuaiman ini orang yang sangat cinta kepada Rasulullah. Jadi kalau ketemu Rasulullah maunya ngasih hadiah. Jadi kepengennya ngasih hadiah. Cuman bukan orang kaya. Akhirnya apa yang terjadi? Nuaiman ini kalau misalkan ngelihat madu, ngelihat sesuatu yang kira-kira pantas untuk dipersembahkan kepada Rasulullah, dia beli. Dia bilang, ini saya beli. Bayarnya nanti. Oh ya, dijual madunya atau apanya. Sampai ketika Nuaiman lagi duduk sama Rasulullah, ini yang jual madu nyari-nyari Nuaiman. Nuaiman, bayar. Kamu beli madu tadi belum? Padahal madunya ini Rasulullah. Ini hadiah untukmu ya Rasulullah. Ini hadiah untukmu. Aku persembahkan untukmu. Oh, Rasulullah tidak pernah menolak hadiah. Setelah diambil, Nuaiman duduk ngobrol sama Rasulullah. Yang jual madu datang dan bertanya, Nuaiman, kamu beli madu? Mana uangnya? Rasulullah, tolong dibayar itu madunya. Rasulullah mau dibayar itu Rasulullah. Loh, bukankah ini kamu berikan kepadaku hadiah? Iya betul itu hadiah Rasulullah. Cuman itu belum saya bayar. Dan Rasulullah tidak pernah pun marah sama Nuaiman. Adanya beliau tersenyum. Idza dhahikat badat nawajiduh. Rasulullah itu ketawanya beliau simple. Cuman senyum sampai gigi geraham beliau terlihat. Senyuman Rasulullah. Masya Allah. Ini makanya hidupnya para sahabat. Ada Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab di dalam kitabnya menjelaskan, lau khuyirus sahabah, kalau para sahabat disuruh memilih al-jannah au suhbati al-jannatu au suhbatu Rasulillah lahtarat suhbata Rasulillah, lahtarat suhbata Rasulillah. Kalau misalkan para sahabat itu disuruh milih, pintu surga udah kebuka atau tetap nemeni Rasulullah, maka mereka akan memilih nemeni Rasulullah.
Karena di surga pun nikmat, termasuk nikmat yang paling nikmat ialah melihat wajah beliau ini. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, ini kalau untuk urusan akhirat, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Betul-betul cilaka orang yang tidak melihatku kelak di hari kiamat. Hadits ini sababul wurudnya, terjadinya hadits ini karena ketika Rasulullah masuk ke kamar yang gelap berubah menjadi terang karena pancaran cahaya yang muncul dari wajah Rasulullah. Maka Sayyidatuna Aisyah bilang, Rasulullah terang betul wajahmu. Rasulullah itu sering, yang satu memuji atau perkataan biasa, cuman yang muncul perkataan luar biasa. Ini Sayyidatuna Aisyah, beda sama Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir lagi kerja bakti bangun Masjid Nabawi. Ini temennya yang bagian ngasih batu bata, yang bagian ngasihkan ke orang yang bawa. Ini temennya Ammar bin Yasir, mau bercanda, yang lain dikasih 1 bata, Ammar bin Yasir temennya kasih 2 bata. Masih muda kok 1, 2. Dengan bawa 2 bata ini lewat Rasulullah. Ammar bin Yasir bilang, ya Rasulullah, dia mau membunuh saya Rasulullah. Batanya 2. Kan bercanda. Cuman Rasulullah bilangnya apa? La qatalat kafi'atul baghiyah. Qatalat kafi'atul baghiyah. Nggak, Ammar, itu nggak akan membunuhmu. Yang membunuhmu nanti pemberontakan. Dan terjadi 30 tahun yang akan datang. Terjadi pemberontakan dan terbunuhnya Ammar bin Yasir dari sisi bagian sang pemberontak. Nah, ini niatnya ngobrol biasa, munculnya perkataan yang luar biasa. Seperti Sayyidah, terang betul wajahmu Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, wailun, celaka yang tidak melihat wajah ini di hari kiamat. Nah, mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang melihat wajah Rasulullah. Tentunya itu harus dipupuk dengan keinginan untuk melihat wajah beliau di dunia. Kalau dari dunia saja sudah nggak kepingin, bagaimana mungkin di akhirat akan melihat? Di dunia tidak pernah keingin. Setiap kali diceritakan tentang Rasulullah, biasa. Bagaimana orang yang dengan hati tidak memiliki rasa rindu, rasa ingin, rasa cinta, rasa ingin bertemu dengan Rasulullah. Bagaimana yang model ini ketemu di akhirat? Maka bingung Aisyah, siapa lalu yang tidak menyebutmu? Dan ini sangat berhubungan terhadap orang yang tidak cinta sama Rasulullah. Idza man dzukirtu indahu lam yusalli alaihi. Orang yang ketika namaku disebut, namaku tidak ada bedanya sama nama orang lain. Namaku disebut, dia enggan untuk membaca salawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kalau misalkan orang yang di dalam hatinya sudah punya keinginan, kepingin ketemu Rasulullah, yang dia dalam pikirannya setiap kali baca sholawat, acara tadi seperti guru kita Ustadz Ki Fahmi mengajak kita ya Nabi salam, karena di dalam hatinya siapa tahu dengan ini nanti saya berjumpa dengan manusia yang saya haturkan salam kepada beliau. Ingin. Tidak, orang tidak kepingin. Pengen tidak ketemu Rasulullah. Saya pikirkan duit. Berapa banyak orang mikirnya pokoknya mawjud fulus mulus, mafi fulus mampus. Berapa banyak yang dipikirannya cuma duit, dunia. Baik? dunia. Jadi yang di otaknya ini dunia tok udah. Dia tak ajak ngobrol akhirat ngantuk. Kalau ngurus ini bisnisnya kamu, oh iya, nanti kita buat paparan reklama. Cuman untuk urusan nanti ibadah ya. Langsung lesu dadaan, Pak. Pak jangan tidur. Saya tidak tidur, biar khusyuk saya dengerinnya. Membayangkannya sambil merem. Ini udah mata merem, ini wajah tertunduk, lama-lama ngangguk. Masya Allah, Habib, kalau yang jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa? Bisa dipastikan orang yang berjumpa dengan Rasulullah ialah orang yang memang dari hati kepingin jumpa dengan Rasulullah. Dan itu terpupuk dengan majelis seperti sholawat, mega maulid tadi pagi, di Arisalah. Kenapa sih?
Apa istimewanya Rasulullah? Apa istimewa? Rasulullah memang manusia paling istimewa, makhluk yang teristimewa. Di dalam kitab Jawharut Tauhid diceritakan bahwa syarah Jawharut Tauhid, maaf, diceritakan bahwa sesungguhnya di antara makhluk-makhluknya Allah ini ada top 10. Contoh, Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini Masya Allah. Malaikat Jibril ini pimpinannya malaikat. Kita disebut malaikat satu aja, Israel aja kita ketakutan. Ini pimpinannya Israel. Coba kalau dokter Topan malam-malam diketok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya malam-malam? Israel. Kira-kira di mana? Oh maaf, sunat sudah tutup. Udah buka lagi. Allah, 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 Allah. Ini pimpinannya Israel, kepalanya malaikat, pimpinan para malaikat yang Allah ada perlu apapun kepada para nabi yang dipanggil dia. Bukan Mikail, bukan Israfil, bukan Israel, bukan malaikat semuanya. Israel. Afdal mana? Malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad. Mutlak afdal Nabi Muhammad SAW. Mutlak. Buktinya apa? Ketika Isra Mi'raj, ketika Nabi Muhammad maju, malaikat Israel berhenti. Likullin minna maqamun maklum. Rasulullah, setiap daripada kita punya kedudukan tertentu. Aku maju selangkah, terbakar aku Rasulullah. Satu langkah maju, kobong, terbakar sudah, habis. Sedangkan Rasulullah thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Pokoknya mendekat sampai terjadi mukalamah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Ini manusia yang diundang sama Allah. Kita punya nabi, itu manusia yang diundang sama Allah tanpa meminta, Allah berikan kemuliaan tersebut. Cuman butuh kesungguh-sungguhan. Tujuan yang besar, seperti mungkin Dr. Tovan ini tidak mungkin bisa punya rumah, mobil berjejer, keistimewaan nyugui makanan seenak ini sama kita, kecuali beliau berjuang, fight bersama istri beliau. Gimana caranya kita bisa mengumpulkan rezeki, menggerakkan supaya rezeki mengalir kepada kita. Perjuangan from zero to the hero. Rodok canggih juga bahasa Inggrisnya. Bahasa Jogja. Oh, Jogja. Kiai Fahmi ketika beliau pulang dari Tarim dengan murid yang tadinya 100-200 sekarang menjadi murid ratusan, pondok yang luar biasa modern. Doakan mudah-mudahan Pondok Pesantren Ar-Risalah akan membangun sekolah tinggi yang nanti berubah menjadi Universitas Al-Risalah. Amin ya Rabbal. Apalagi ayahanda beliau yang babat alas, yang merintis dari nol, Kiai Saiful Hadi Ma'afi. Masya Allah. Habib, perjuangan. Perjuangan. Perlu kesungguh-sungguhan. Ada satu cerita mengenai kesungguh-sungguhan seseorang yang kalau orang bersungguh-sungguh, Allah akan menurutinya. Orang kalau bersungguh-sungguh, Allah akan mewujudkan apa yang dia inginkan. Mengenai seorang sahabat, zaman dulu zaman perang. Perang itu ya bunuh-bunuhan. Cuman kalau zaman kita saat ini berjuangnya ya majelis ini. Ini mungkin dari Pak Dr. Tovan manggil Ustadz Fahmi, ngajak teman-teman setiap daripada yang hadir ini berjuang. Berjuangnya apa? Jangan cuman hadir tok. Kalau bisa relasi-relasi teman-temanmu yang dulu punya kamu akrab, yuk ikut yuk semalam aja. Hadir sama kami, sama mana? Sudah tidak usah banyak tanya kemana. Nanti kamu mampir ke rumah saya, atau kalau perlu saya jemput rumah kamu, hadir. Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang berdakwah pertama kali, dan yang diajak sama Abu Bakar As-Siddiq banyak-banyaknya al-asyrah, 10 orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, dakwahnya Abu Bakar. Sama teman-teman karibnya Abu Bakar. Teman-teman akrabnya dia diajak, ayo kita ke Nabi Muhammad. Dengar aja, dengar omongannya beliau. Ini perlu ini. Ajak 2 orang, mungkin istrinya diajak, yuk. Istrinya diajak ikut, dengerin aja. Anaknya, daripada anaknya di rumah cuma main HP aja, sampai
Anaknya matanya kero. Ini kenapa kero? Tepak pok balik lagi. Main aja. Habib, anak saya kalau datang main-main aja, Habib. Tidak apa-apa. Cuman dia terpatri di dalam pikirannya, ayah saya selalu mengajak saya ke majelis ilmu. Ketika sudah lempeng, pikirannya lempeng, dia akan terasa dulu diajak terus. Zaman perjuangan, zaman Rasulullah perang, ada yang namanya ghanimah. Ghanimah itu apa? Ghanimah itu, jadi kalau musuh mau kalah, itu mereka melempari barang-barang yang mereka bawa dari rumah, supaya mereka tidak dikejar. Jadi yang ngejar ini ngelihat barang-barang, berhenti mereka, ngambilin, kejar lagi, lempar lagi, berhenti ngambil. Itu namanya ghanimah. Jadi kenapa orangnya tidak dapat, barangnya banyak? Karena itu, ketika mereka pulang, barang-barang yang berat-beratin kuda ini supaya melaju, dilempar-lempari. Kadang ada emas, lempar emas, pokoknya wah, digebyur gitu tuh, orang kan bingung, wah ambil. Tidak ngejar lagi, udah terlampau jauh untuk dikejar. Ghanimah. Ketika selesai perang, maka Rasulullah bagi-bagi ghanimah. Ini bagiannya fulan, 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 ini bagiannya fulan. Dibagi, satu orang dapat. Setelah dibagi, ada seorang sahabat yang, apa ini? Apa ini? Yang bagi digetak-getak namanya, dibentak-bentak. Apa ini? Saya mempertaruhkan nyawa saya bukan untuk ini. Yang bagi bilang, saya cuma disuruh ngasih ke kamu. Protes sama Rasulullah. Oh iya, tak ke tempat Rasulullah. Sadik ini orang, betul-betul ini. Dia ambil barangnya ini, menghadap ke Rasulullah dengan sopan, ya Rasulullah. Apa ini Rasulullah? Ini bagianmu dari harta rampasan perang. Ya Rasulullah, saya siap mempertaruhkannya. Saya bukan untuk ini. Bukan untuk duit. Nyawa saya tidak sebanding sama ini. Rasulullah melihat ini orang sungguh-sungguh ini. Lalu kamu mempertaruhkan nyawa kamu ikut saya untuk apa? Rasulullah, saya kepingin mati syahid. Dan kalau perlu ada satu tombak yang masuk kemari, keluar di sini. Tombak itu masuk kemari, ditunjuk itu tempat ini, sini, keluar dari sini. Saya berjumpa dengan Allah dalam keadaan pejuang di jalan Allah. Itu yang saya inginkan. Rasulullah bilang, usduqullah yasduquk. Kamu bersungguh-sungguhlah di dalam permintaanmu kepada Allah ini, Allah akan menurutimu dengan apa yang kau inginkan. Bagaimana akhir sahabat ini? Dia meninggal di medan perang, kelempar tombak, persis tempat yang ditunjuk sama Rasulullah. Keluarnya persis di tempat yang ditunjuk sama Rasulullah. Persis, tidak meleset 1 senti pun. Persis. Masuk sini, des. Keluar sini, des. Usduqullah yasduquk. Maka kalau misalkan ada orang mau berjumpa dengan Rasulullah, butuh kesungguh-sungguhan. Berat, bukan perkara yang mudah, karena memang perkara yang sangat mahal. Berjumpa dengan Rasulullah bukan barang murahan, Pak. Kita mungkin punya uang 5 miliar, bisa sampai ketemu sama presiden. Cuman kita punya uang 5 triliun, mau berjumpa sama Rasulullah, akan dijawab, 5 triliun ini tidak pakai untuk kami. Allah bilang, saya punya yang lebih dahsyat untuk memuliakan Muhammad. 5 triliunmu nggak pakai. Nggak laku. Lalu kami bayar dengan apa ya Rob? Kesungguh-sungguhan hati. Mungkin pernah dengar ada seorang kiai yang ini santrinya. Santri ini kalau misalkan udah kepengen kan kadang-kadang curhatnya sama kiai. Pak Kiai, kalau dulu santri sahabat ngomong sama Pak Kiai, Pak Kiai, saya mau berangkat haji Pak Kiai. Jamaah semuanya bilang sama kiainya, kami mau berangkat haji Pak Kiai. Kiai setiap tahun berangkat haji, kami tidak pernah haji. Kiainya akhirnya bilang, ya khair, saya kasih amalan, yang dengan amalan ini kalian berangkat haji. Ayo, apa amalan itu? Baca surat Al-Hajj setiap hari.
Ini bukan saya ngasih ya, ini saya cerita. Ini saya enggak ngasih, saya cerita ini. Ini kiainya zaman itu ngasih. Lalu semua santrinya baca surat Al-Hajj. Tahun pertama 15 orang langsung berangkat. Tahun kedua 20 orang berangkat. Tahun ketiga 25 orang berangkat. Hampir berapa tahun semuanya sudah berangkat kecuali satu orang tidak berangkat. Sebut saja namanya apa? Pak Yur. Tidak berangkat. Kiai, teman-teman saya berangkat, saya belum baca surat Al-Hajj. Sudah bagi berapa sehari? Sekali, tambah sekali lagi. Baca 2 kali sehari. Setahun dibaca, tidak berangkat. Pagi saya sudah 2 kali sehari, saya belum berangkat. Ya udah 3 kali. Sampai 3 kali setahun, setiap hari baca surat Al-Hajj 3 kali setiap hari. Akhirnya ada, pagi saya belum berangkat. Allah, tidak mungkin. Amaliyah ini tidak mungkin salah. Allah tidak mungkin ingkar. Ada apa ya? Tahan, pikir. Kamu udah baca betul. Madhep kiblat. Pakai wudhu pakai. Masa tidak wudhu? Bentar. Kamu nabung enggak? Oh, enggak ya. Wah. Kayaknya mutiar. Kamu enggak nabung sama sekali? Dia enggak pakai. Saya cuma baca surat Al-Hajj. Oh, sampai hari kiamat enggak akan berangkat. Ini betul-betul balul. Ternyata teman-temannya saking kepinginnya dia gerakkan penyebab lahiriah dengan menabung, batinnya baca surat Al-Hajj. Ini meng Al-Hajj nabung belas. Ini dia cuma baca surat Al-Hajj saja, cuma tidak nabung. Siapa namanya tadi? Pak Yul. Oh, ini tentang mimpi Rasulullah. Ada seorang santri nangis Pak Kiai, saya kepengen ketemu Nabi. Ini kelihatannya waktunya habis ini. Di setting memang untuk setengah jam mati ini. Pak Kiai, saya kepengen mimpi Nabi. Baca sholawat. Baca sholawat sebanyak-banyaknya. Tidak ketemu. Tambah lagi sholawat. Tidak ketemu. Bagi Allahu Akbar. Yaudah, nanti malam. Halo. Kelihatannya suara saya tanpa mikrofon aja bisa didengar semuanya. Allah. Cik. Wah, alkalin beda urusan. Allah. Kayak ada satu cerita. Ini loncat cerita. Saya sering loncat. Ada seorang syekh di Tarim ini dekat Shibam. Ada syekh ini, jadi kalau dia ngimami aminnya harus kencang. Kalau enggak kencang, ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, kalau udah kenceng baru surat. Kalau belum kenceng diulang-ulang sampai kenceng. Akhirnya jamaahnya sebelum sholat ini kompak. Tal. Apa? Kita jangan kenceng. Kita bacanya amin. Ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin diulang sampai 5 kali. Amin. Diulang lagi. Wah, udah sampai ke 6. Pokoknya kalau ke 6 kita kenceng sak kencengnya. Amin. Syekhnya. Nganggut. Saking senengnya dia lupa nganggut beberapa kali ini batal. Kiai ini bilang,
sholat. Kayaknya bilang, sudah Pak Kiai. Udah. Nanti malam, kamu pengen ketemu Rasulullah? Pengen Pak Kiai. Makan malam di rumah. Yakin. Wah, udah di rumahnya Kiai ini, pasti ketemu ini. Pasti ketemu. Akhirnya disuguh sama Pak Kiainya makanan yang asin, yang pedes. Asin, pedes, anisin, pedes. Cuman minum 1 tetes nggak siain. Wah, ini dia mikir ini minuman datangnya terakhir ini. Jadi yang menyediakan itu putrinya Kiai yang paling cantik, yang masih belum nikah. Sansi. Udah menyediakan makan, habis makan ini diambilin sama ini putrinya Kiai yang nolong ibunya ini, Nyai. Setelah selesai, barakallahu fiik. Kenyang. Alhamdulillah. Udah. Langsung masuk kamar tidur. Masuk kamar tidur. Iya, Pak. Masuk kamar tidur. Iya. Masuk kamar, dia mikir, ini masuk kamar, Kiai udah tidur, saya tak keluar. Nyari air, saya haus. Makanya dikunci dari luar. Allah. Kiai. Mau kamar mandi Pak Kiai, udah ada botol pojokan sana. Allahu Akbar. Bayangkan makanan pedes asin, minuman 1 tetes nggak dapat. Jilat-jilat lidah ini sampai lidahnya sendiri kering. Allahu Akbar. Gelipet 2 jam, 3 jam, nggak bisa tidur. Allah. Sampai dia mikir ini mungkin kalau haus mati ketemu Rasulullah maksudnya Pak Kiai. Sampai kehausan dahsyat ketiduran. Capek betul. Orang lebih baik nggak makan daripada nggak minum. Minum ini waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah Ta'ala jadikan dari air segala macam jenis jiwa, segala jenis makhluk itu hidup. Air ini penting. Dalam mimpinya dia ketemu putrinya Pak Kiai yang cantik. Ambil ngelenggak persis seperti pas ini deh sambil senyum-senyum. Mas. Iya, Dek. Ini hasil aus ini. Mas. Iya, Dek. Ini ada minum. Ya Allah, makasih. Minum sambil ngeliatin wajah nengnya ini, putrinya Pak Kiai. Masya Allah, Dek. Leganya bukan di mulut saja, Dek. Yes, di mana, Mas? Di hati. Mas ini bisa aja. Saking nemannya glegek. Sampai dia ngerasa, Mas, glegek, Mas. Pukul pahanya, Mas. Hei. Ternyata Kiainya bangunin sambil nepok-nepok, Pak. Saat subuh. Oh ya Pak Kiai. Habis saat subuh dipanggil lagi duduk. Tadi malam ngimpi apa? Tadi malam ngimpi apa? Ngimpi apa? Ngimpi putri jenengan, Pak Kiai. Ngimpi putri saya. Ngapain putri saya dalam mimpi kamu? Putri jenengan bawa air, Pak Kiai. Yang lega luar biasa. Nikmat saya minum, Pak Kiai. Kenapa kamu merasakan nikmatnya air itu? Karena saya kehausan semalaman, Kiai. 3 jam saya tidak bisa tidur karena haus. Kiainya bilang, kalau keinginanmu untuk melihat Rasulullah seperti keinginanmu minum air, baru kamu jumpa sama Rasulullah. Keinginanmu untuk minum, keinginanmu seperti ketemu Rasulullah seperti itu. Haus kalau enggak. Nah, itu baru ketemu sama Rasulullah. Baru sadar. Ternyata bukan hanya sekedar mulut yang bergerak. Ada hati yang betul-betul bergejolak untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Yuk semuanya baca yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, ini kepada pertanyaannya Dr. Taufan, kalau misalkan nanti kami sifatnya seperti apa, takutnya ketemu dengan orang ngaku-ngaku nabi, ternyata bukan nabi. Nah, ini ada beberapa yang disimpulkan oleh alim ulama tentang Rasulullah. Kadang-kadang Pak, ada orang yang belum siap untuk berjumpa Rasulullah, yang ditampakkan kepada orang itu sosok ulama yang ada di hati beliau. Contoh tadi disebutkan seperti Al-Habib Umar bin Hafid, seperti disebutkan seperti contoh guru saya dan insyaallah Syekhun Al-Mahbub Al-Habib Anis Al-Habsyi. Yang pertama kelihatan itu wajahnya guru, cuman lama-kelamaan cahayanya beda sama gurunya. Lama-kelamaan lebih bercahaya, lebih bercahaya, lebih bercahaya, lebih bercahaya, lebih bercahaya. Sampai mata orang yang melihat ini tidak bisa melihat wajahnya secara jelas. Cuman guratan-guratan di wajah itu jelas. Itu Rasulullah. Ini gimana supaya kami mengenali Rasulullah? Ada beberapa riwayat. Yang pertama, kalau orang itu memperkenalkan diri, ana Rasulullah, ana Muhammad bin Abdullah. Habib, jangan-jangan bukan Rasulullah, jangankan manusia, setan tidak berani ngaku-ngaku Rasulullah. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Setan tidak berani untuk menyerupai aku di dalam mimpi. Di dalam mimpi tidak berani setan ngaku-ngaku Nabi Muhammad. Ini jadi kalau mimpi ketemu Rasulullah itu mimpi yang nyata, hak memang. Orang yang di dalam mimpi mengatakan, aku Rasulullah, aku Muhammad bin Abdullah. Rasulullah. Itu satu. Kemungkinan kedua, di dada atau di bagian dada beliau atau ada tulisan
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kalau misalkan ada tulisan itu, jangankan manusia, setan tidak akan berani untuk mengubah-ubah tulisannya Rasulullah. Jangankan aku, tulisannya saja tidak berani sama Rasulullah. Nah, itu Rasulullah. Ada tulisannya, Beb. Saya melihat sosok bercahaya, indah wajahnya. Di dadanya ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Rasulullah. Ada lagi contoh yang ketiga. Ketika Anda melihat orang itu, Anda bertanya orang samping Anda, Kiai Fahmi, itu siapa Kiai Fahmi? Di dalam mimpi ada Kiai Fahmi. Maka Kiai Fahmi bilang, Kiai Muhammad Atiq Fahmi bilang, hadza Rasulullah. Itu Rasulullah. Nah, itu Rasulullah. Jangankan ngaku-ngaku, orang yang ada di sekitar mimpimu tidak berani berbohong tentang Rasulullah. Nah, ini man ra'ani fil manam fasayarani fi yaqadhah fa inna ru'yati haq. Mimpi berjumpa aku itu nyata. Ini penyebabnya. Ada kemungkinan yang termasuk sering terjadi kepada orang-orang. Kita harus yakin mimpi itu anugerah. Cuman membutuhkan bibit. Orang memanen, ada sebagian pohon satu berbuah baik. Yang satu sama-sama bibitnya cuman tidak berbuah. Karena ini anugerah dari Allah. Bibitnya apa? Rindu yang membara di dalam hatimu. Kemungkinan terakhir apa? Nah, ini mungkin yang terjadi bangun tidur. Yang teringat pertama kali Rasulullah. Nah, itu yang berarti yang kamu lihat di dalam mimpimu Rasulullah. Tidak ada orang bilang, tidak ada ngaku dirinya, tidak ada juga tulisan. Cuman ketika bangun, pertama kali yang diingat Nabi Muhammad. Nah, itu yang tadi kamu lihat dalam mimpi, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan kita untuk berjumpa dengan Rasulullah. Amin ya Rabbal. Ini tadi Kiai Fahmi ketika mempersilahkan saya, waktu seluang-seluangnya cuman terbatas. Saya sendiri belum bisa memahami. Seluang-luangnya cuman terbatas, itu berarti kan jangan lama-lama. Maka mudah-mudahan yang tidak terlalu sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Banyak salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.